Enggak dibikin pala pertemuan rapat sebentar. Pala bikin cium-cium orang. Itu orang tua. Ada uang snack lagi gitu? Nggak ada. Dia di penggal semua katanya. Snack lah. Apa lah snack? Iya. Buat orang itu untuk 20 orang kayak kita rapat. Iya, itu Pak, nggak ada kan? Suara ada itu. Bukan kita cakap. Ada ini. Juga masuk ke sana belum? Connect nih. Belum iya. Suara Jangan dulu masukkan suaranya, matikan dulu. Oke, pakai dulu.
Saya aja ribut ya. Baik, Bapak Ibu, apa sudah terdengar jelas suara saya di sini? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Izin kita mulai, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, izinkan saya berpantun dulu ya, Bapak Ibu ya. Mari berkumpul bersama kita laksanakan rapat. Diskusi ilmu jangan terlambat. Semoga rapat ini penuh manfaat, membangun kerjasama yang erat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara. Yang kita hormati Bapak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang kita hormati Bapak Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Medan. Dan yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara. Yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Dharma Wangsa. Bapak Ibu, para hadirin yang hadir di ruangan Zoom kita pada hari ini, terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk bergabung dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Baik, perkenalkan nama saya Sapri. Saya pada hari ini bertugas sebagai moderator untuk acara kita, rapat Zoom kita pada hari ini. Rapat kita pada hari ini adalah tentang persiapan pelaksanaan kerjasama, di mana untuk membangun kerjasama dalam bidang penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan penyediaan serta pemanfaatan sumber daya dalam bentuk kesepakatan bersama atau MOU, khususnya pada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dengan masa berlaku MOU yang telah berakhir pada tahun ini, yaitu pada tahun 2025. Adapun tentatif acara kita pada hari ini adalah sebagai pembuka, untuk pembuka pada rapat Zoom kita pada hari ini, diawali dengan arahan dan sambutan dari Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Tapisari Rumonda Bulan Siregar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak moderator kita, Bapak Sapri. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang ya, selamat berhadir kepada Bapak Ibu yang telah memasuki link Zoom kita pada hari ini. Walaupun tidak begitu banyak ya undangan yang kami undang untuk link Zoom kita pada hari ini, tetapi fokusnya nanti kepada PTN atau PTS dengan masa berlaku MOU yang hampir berakhir untuk tahun 2025. Sebelumnya kami menyapa terlebih dahulu Bapak Kepala Biro Pemopda yang langsung hadir ini sebagai narasumber, Bapak Arianto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Mungkin nanti dari Pak Haryanto
atau ini akan banyak sekali kita dapat masukan ya Bapak Ibu atau referensi terkait bagaimana cara ya Bapak Ibu untuk menyusun kesepakatan bersama MU, baik itu dari sisi teknisnya, karena ini akan kita butuhkan dalam waktu yang cukup singkat Bapak Ibu. Pada minggu pertama bulan Maret kami harapkan penyusunan MOU ini bisa sama-sama kita finalkan, karena akan kita lakukan penandatanganan bersama secara resmi dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, pada event kita planning kan ya, pada event konsultasi publik RKPD 2026 sekaligus dengan RPJMD-nya Provinsi Sumatera Utara, kira-kira pada minggu kedua Maret. Jadi bisa kita finalkan pada minggu pertama bulan Maret. Bapak Ibu, izin akan saya share sedikit ya paparan terkait urgensi dan substansi terkait MOU kita ini. Izin saya akan share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Ibu. Baik. Sudah besar ya? Baik Bapak Ibu, ini sekilas saja Bapak Ibu, karena secara overall substansinya akan kita perdalam, kita detailkan lagi pada acara forum kemitraan ekosistem riset pada tanggal 27 Februari 2025 hari Kamis. Kami juga seraya mengundang ini Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini, tetap mekanismenya melalui link Zoom. Kita akan mengundang seluruh narasumber terkait untuk pengembangan ekosistem riset, kemitraan riset dan inovasi kita pada tanggal 27 nanti. Terkait regulasi, Bapak Ibu, penekanan regulasi dengan MOU kita ini benar-benar diatur oleh payung hukum yang direktifnya cukup kuat ya Bapak Ibu, terutama terkait pada Perkabrin nomor 5 tahun 2023, ini updating yang paling baru ya, untuk tata kelola riset dan inovasi di daerah, di mana penekanan substansinya adalah penguatan kolaborasi, sinergitas, dan kemitraan dalam ekosistem riset dan inovasi. Di sini tidak hanya pemerintah provinsi, kabupaten, kota saja ya Bapak Ibu yang berperan serta, tetapi juga seluruh kemitraan stakeholder seperti PTN, PTS, akademisi, lembaga riset, dunia usaha, dunia industri yang sangat berperan dominan nanti terhadap pembiayaan atau alternatif pembiayaan riset kita. Kemudian juga non-state actors, pemberi manfaat CSR, crowdfunding bahkan pemerintah swasta dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita aktifkan kembali Bapak Ibu, karena sesuai dengan arahan Presiden ya Bapak Ibu, efisiensi anggaran itu tidak hanya berlaku di kementerian lembaga, tetapi juga di provinsi dan kabupaten kota. Jadi seluruh stakeholders ini mulai memikirkan opsi-opsi alternatif pembiayaan yang harus kita dapat bersama, baik itu dari sisi yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ini untuk Astacita Bapak Ibu, tentu tidak asing lagi ya, untuk Astacita kita punya 17 program prioritas nasional, ada 8 Astacita Presiden Prabowo, kemudian ada 8 program hasil terbaik cepat PHTC atau Quick Wins. Yang menjadi penekanan di sini adalah tema riset provinsi, kabupaten, kota, dan yang akan kami harapkan nantinya dibantu oleh PTN PTS dalam MOU kita, outcome-nya adalah pada pencapaian Astacita, 17 program prioritas, serta 8 quick wins-nya Presiden Prabowo Gibran. Outcome-nya tentu pada pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2040.
Nah, ini kerangka pikir RPJPN. Ini sengaja kami tampilkan sekilas. Kenapa Bapak Ibu? Karena momentum yang tepat pada saat ini, Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara dan perangkat daerah terkait sedang dalam proses penyusunan RKPD, Rencana Pembangunan Kerja Daerah ya, tahun 2026, serta penyusunan RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi misi gubernur terpilih Bapak Bobi. Jadi seluruh tema riset kita sinkronkan dengan kerangka pikir tadi ini Bapak Ibu, supaya nanti hasil pemanfaatan riset yang kita keluarkan bisa dimanfaatkan sebagai research policy, kebijakan diambil oleh perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil riset kita sebagai langkah-langkah perumusan kebijakan dimasukkan atau diakomodir ke dalam dokumen perencanaan. Jadi kita tidak mau Bapak Ibu hasil riset yang dikeluarkan oleh Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara ini masuk dalam lemari, tidak dimanfaatkan karena tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh pencapaian prioritas pembangunan. Oleh karena itu, MOU ini kami akselerasikan sehingga nanti berbagai stakeholders terkait ya Bapak Ibu berhadir juga sama-sama mengidentifikasikan tema-tema risetnya, mensinkronkan tema risetnya sesuai dengan kerangka pikir pencapaian pembangunan provinsi dan pusat. Untuk arah pembangunan ya Bapak Ibu, riset ini ada di transformasi ekonomi ya. Banyak ini indikatornya Bapak Ibu. Untuk iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, silahkan nanti kita lihat slide ini. Tidak saya elaborasi satu persatu Bapak Ibu ya, tetapi untuk riset iptek, riset, dan inovasi, ini erat kaitannya kepada pengembangan produktivitas ekonomi, mulai dari ekonomi kreatif, sektor pertanian, UMKM koperasi, tenaga kerja, SDA unggulan, padat karya terampil, kontribusi iptek dan inovasi, pariwisata, dan sebagainya. Nah, dan tema-tema ini Bapak Ibu sudah kita integrasikan ke dalam tema riset yang akan kita kerjakan tahun 2025 sampai tahun 2026. Kita juga punya roadmap namanya Bapak Ibu, rencana induk pengembangan ya, pemajuan iptek ya, riset dan inovasi tahun 2024-2026. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, untuk MOU sendiri mungkin bisa Bapak Ibu lihat di slide yang kita tampilkan. Ada beberapa universitas PTN-PTS dengan masa berlaku MOU untuk riset dan inovasinya sudah berakhir per tahun 2025. Beberapa di antaranya adalah PTN-PTS yang kami undang pada Zoom kali ini. Nah, tidak hanya PTN-PTS, kita juga sudah memetakan ya lembaga-lembaga penelitian lainnya yang MOU-nya masih berlanjut dengan Provinsi Sumatera Utara. MOU ini nanti Bapak Ibu, baik itu menggunakan dana pengabdian masyarakat dan sebagainya, mungkin akan kita turunkan lebih lanjut ke MOA, berarti kerjasama antar instansi, tidak hanya di Bapelitbang, mungkin dengan perangkat daerah terkait lainnya yang membutuhkan hasil riset yang dilakukan oleh Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam program kegiatan dan subkegiatan, jadi real nanti impact-nya ke dalam eksekusi pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah. Jadi kita ingin Bapak Ibu perencanaan itu basisnya research, planning by research. Tidak lagi ujuk-ujuk datang program kegiatan yang kita nggak tahu kajiannya apa, impact-nya apa, dampaknya apa, lokusnya di mana. Semuanya kita inginkan berbasis planning by research. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ini adalah hasil riset yang
dikeluarkan oleh Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara per tahun 2024. Salah satunya ini ada identifikasi batuan dasar ya, 4 erupsi utama geopark kaldera Toba. Ini adalah request dari Dinas Pariwisata menindaklanjuti ketidaktercapaian atau keluarnya yellow card terhadap geopark kaldera Toba kita dari UNESCO. Salah satu rekomendasi dari UNESCO tadi bahwa belum adanya penelitian terkait batuan dasar dan 4 erupsi ini. Jadi kita bantu Bapak Ibu ya untuk memenuhi rekomendasi dari UNESCO tadi. Alhamdulillah dari hasil riset ini kita sudah bisa mendapatkan mengidentifikasikan 20 geosite baru ya di geopark kaldera Toba yang dulu sebelumnya tidak ditemukan di dosier yang pertama. Dan ini alhamdulillah juga ongoing ya, penelitian kita juga dipakai ya, dimasukkan ke dalam rekomendasinya UNESCO. Kemudian ada integrated farming model dan seterusnya Bapak Ibu, tidak saya baca satu persatu. Kajian aktual juga ada, kita keluarkan, ini bekerja sama juga dengan PTN-PTS ya, akademisi, kemudian policy briefs, ada juga rencana induk dan peta jalan yang tadi saya sebutkan. Kita sudah ada roadmap riset dan inovasi dari tahun 2024 sampai 2026. Tema-temanya juga sudah kita plotting. Jadi per tahun akan kita laksanakan, kita eksekusi berdasarkan roadmap yang sudah disusun. Untuk jurnal inovasi ya, kita akreditasi Sinta 2 untuk Sumatera Utara. Nah, kemudian Bapak Ibu, silahkan nanti link publikasi hasil riset dan kajian serta jurnal yang sudah dikeluarkan bisa dilihat ya atau diunduh dari link barcode yang sudah kami tampilkan di sini. Nah, apa tema riset yang akan kita kerjasamakan untuk tahun 2025? Ini mungkin pertanyaan ya bagi Bapak Ibu, terutama dari PTN-PTS yang nanti akan memperpanjang MOU-nya. Yang pertama Bapak Ibu, kita sudah mensinkronisasikan ya tema-tema riset ya untuk tahun 2025 dengan prioritas pusat, ada 17 program prioritas, Asta Cita, kemudian prioritas provinsi ya yang akan diakomodir di RPJMD, serta quick wins PHTC dari pusat. Jadi ada beberapa ini tema penelitian mulai dari pendidikan. Kalau pendidikan mungkin nanti akan kita teliti terkait modal dan strategi ya terkait sekolah unggul karena di PHTC juga quick wins juga stressingnya pada sekolah unggul. Tenaga kerja kita stressing ke BLK ya, kesehatan kita stressing kepada healthcare, free healthcare, integrated, terpadu, dan seterusnya ini Bapak Ibu. Ini sudah ada tema-tema riset kita, nanti mungkin bisa di-share ya Pak Safri ya bahannya. Tetapi yang ingin saya stressing di sini Bapak Ibu, tidak seluruh tema riset, karena itu luas sekali, masif sekali Bapak Ibu yang bisa diakomodir oleh Bapelitbang Provinsi. Mulai dari keterbatasan anggaran di APBD Bapak Ibu, serta keterbatasan SDM peneliti yang ada di Bapelitbang Provinsi. Kita hanya punya berapa? 15 ya peneliti ya, 15 peneliti yang masing-masing tangannya sudah penuh ini, tangan kiri, tangan kanan untuk mengakomodir riset-riset dengan tema-tema tertentu. Jadi ada, bisa dilihat di slide, poin 8 sampai poin 17, ini kami tawarkan kepada PTN-PTS atau lembaga riset untuk dapat mensinkronkan ya tema riset yang sudah kita identifikasikan ini ke dalam penelitian yang akan dikeluarkan dengan menggunakan dana pengabdian masyarakat tadi Bapak Ibu. Tetapi nanti mungkin bisa dituangkan di
butir-butir MOU dan turunannya MOA, koordinasi bentuk sinergitas kolaborasi seperti apa yang diharapkan dari Bapeda, dari Bapelitbang dan perangkat daerah terkait. Mungkin nanti kita bisa bantu di tahapan koordinasi dan fasilitasi mempertemukan perangkat daerah yang membutuhkan dengan PTN-PTS. Atau mungkin dalam proses pengumpulan data penelitian kita bisa menjembatani ya Bapak Ibu peneliti dari PTN-PTS ke kabupaten kota atau ke lokus-lokus penelitian dengan mengintroduce stakeholders terkait atau dalam rapat-rapat atau forum tertentu. Karena mungkin ada bottleneck atau kendala yang ditemui, mungkin tidak ada channel ke situ ya, tidak kenal dengan perangkat daerahnya mungkin, atau ada kesulitan dengan berkoordinasi dengan lokus-lokus atau objek penelitiannya, itu kita bisa bantu Bapak Ibu. Tetapi keterbatasan anggaran ini nanti juga menjadi problem ya Bapak Ibu, kita tidak bisa secara komprehensif lah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan penelitian ini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama bagian-bagian apa yang bisa kita bantu, kita fasilitasi atau kita koordinasikan dengan PTN-PTS terkait. Ini mungkin yang ingin kami sampaikan. Ini sekilas saja Bapak Ibu, karena nanti detailnya kita akan bahas dan diskusikan lebih lanjut di tanggal 27. Kita ada forum kemitraan ekosistem riset Provinsi Sumatera Utara tahun 2005. Untuk sesi selanjutnya, ini nanti akan kami undang langsung ya Bapak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pak Butar-Butar, untuk dapat menyampaikan teknis penyusunan MOU, kesepakatan bersama MOU khususnya dengan PTN-PTS dengan masa berlaku MOU berakhir tahun 2020. Silahkan nanti Bapak Ibu yang berhadir apabila ada ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, kita lanjutkan di sesi setelah paparan dari Bapak Kepala. Yang bisa kami sampaikan, kami berharap rapat pada hari ini memberikan manfaat yang positif ya terhadap pengembangan ekosistem riset dan inovasi ya di Provinsi Sumatera Utara. Kami juga berharap PTN-PTS dapat saling bersinergi dengan Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai prioritas pembangunan yang memang kita sadari bersama tidak bisa hanya diampu dari pendanaan APBD atau APBN saja. Kami rasa demikian Bapak Ibu, terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara, Ibu Tapisari Rumangda Bulan Siregar, yang telah memberikan pengarahan dan sekaligus membuka acara kita pada pertemuan kita di Zoom meeting pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita lanjut yaitu paparan langsung dari Bapak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haryanto Butar-Butar, yang akan menyampaikan materi teknik pelaksanaan perjanjian kerjasama MOU perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak Haryanto Butar-Butar, kami persilakan dengan segala hormat.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta rapat Zoom meeting pada pagi hari ini. Ada Kabid Riset dan Inovasi Daerah Ibu Pena, ada dari Universitas Muhammadiyah, dari UMSU, dari Dharma Wangsa, dari Untri, dan dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara. Izinkan kami menyampaikan bahwa sesungguhnya kerjasama ini sudah beberapa kali dan sudah sering kita kerjakan bersama. Namun perlu kami garis bawahi kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, pelaksanaannya di dalam pembuatan kerjasama lanjutan yang sepertinya belum banyak yang melakukan menindaklanjuti dari MOU tersebut. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan pada pagi hari ini bahwa kerjasama yang sudah kita kerjakan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terkhusus dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, kami berharap kepada Bapak Litbang untuk ke depan kita lebih bisa mengarahkan bahwa kerjasama ini sifatnya bisa membantu pemerintah daerah di dalam khususnya pelaksanaan riset dan penelitian kepada kampus. Kami selaku Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah akan terus memfasilitasi Bapak Ibu yang akan melaksanakan MOU, karena kami sampaikan selama ini MOU yang sudah kita kerjakan kurang efektif menurut kami, dan seluruh MOU itu belum ada yang menyampaikan laporan secara berkala kepada kami, menyiapkan laporan-laporan yang menyebabkan pemerintah pusat menganggap kita pemerintah daerah kurang menjalin kerjasama MOU dengan pihak ketiga, khususnya pihak ketiga. Dan harapannya di tahun 2025 ini kita bisa lebih baik lagi menyampaikan laporan dan tindak lanjut daripada MOU yang selama ini sudah kita lakukan. Dan salah satu yang akan menjadi prioritas kita ke depan, MOU ini sesuai dengan peraturan Permendagrinya, seyogianya MOU ini harus mendapat persetujuan dari DPRD. Walaupun sebenarnya persetujuan dari DPRD ini masa pembahasannya dibatasi selama 45 hari setelah MOU ditandatangani para pihak pertama dan pihak kedua. MOU ini akan kita bawa ke DPRD guna mendapat persetujuan. Dan sampai saat ini MOU yang ada antara pihak ketiga dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum ada yang sampai ke DPR yang kita bahas. Mengingat isi daripada MOU kita belum ada yang secara nyata-nyata bisa kita wujudkan dalam PKS. Ini yang menjadi kesulitan kita selama ini. MOU-nya kita buat, tapi perjanjian kerjasama dengan UPD yang akan menjalankan dan sharing, terkhusus sharing pembiayaan dan pelaksanaannya ini yang belum bisa kita wujudkan dengan baik. Dan ini sebenarnya harus pemrakarsa antara
OPD dengan perguruan tinggi, terkhusus yang pada pagi hari ini ada beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta akan mengikat kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bapeda Litbang kami harapkan bisa mendorong OPD-OPD ini bisa mengikat perjanjian kerjasamanya. Karena MOU yang ditekin Pak Gubernur selama ini sangat diharapkan bisa melahirkan beberapa perjanjian kerjasama. Dan perjanjian kerjasama ini harapannya bisa kita tuangkan antara OPD kita dengan beberapa kampus yang memang sudah mengikat perjanjian dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini yang selama ini yang sering kita tidak kejar. MOU-nya antara gubernur dengan rektor sudah ditandatangani dengan baik, namun wujud daripada perjanjian kerjasama itu yang rasa-rasanya belum bisa kita tindak lanjuti bersama. Kita tidak ada yang menyalahkan, namun kami harapkan kepada Pemrakarsa setelah lahirnya MOU, kita harapkan lahir lagi beberapa perjanjian kerjasama dari isi daripada MOU itu. Sering kami peroleh, kami dapatkan, ini yang tidak bisa kami sampaikan laporannya ke pemerintah pusat. Dan ke depannya hal ini akan kita perbaiki, kita akan nanti adakan rapat-rapat Zoom seperti ini, supaya masing-masing pihak bisa menerapkan daripada kerjasama tersebut. Jadi harapan kami siap untuk membantu Bapak Ibu di dalam pembuatan perjanjian kerjasama ini yang memang di suasana saat ini pemerintah sangat ikat pinggang terkait dengan pendanaan. Mungkin para pihak termasuk dana-dana dari CSR nantinya bisa akan kita pergunakan di dalam terkhusus memajukan riset dan inovasi ke depan. Kami sangat berharap dengan Bapeda Litbang yang bisa menggandeng beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk melakukan riset yang pendanaan dan kegiatan ini bisa dikerjasamakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap diskusi kita pada pagi hari ini akan meningkatkan mutu daripada kerjasama ini ke depan. Jangan hanya slogan kita bekerja sama di atas kertas, namun action yang memang harus kita kerjakan bersama bisa kita tuangkan di dalam MOU ini. Kami harapkan masukan dan pertanyaannya nanti akan kami bantu apabila ada hal-hal yang memang dianggap perlu kami dukung. Karena sesuai dengan data yang sama kami, terkhusus kepada perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan MOU di masa-masa yang lewat. Dan ini nanti mungkin mulai dari tahun 2025, karena MOU ini waktu regulasinya selama-lamanya 5 tahun dan boleh diperpanjang. Mungkin itu yang mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Itu kami persilakan, kita lebih enak berdiskusi terkait dengan kerjasama yang akan kita bahas bersama ke depan, dan mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Ibu Pena di minggu kedua di bulan Maret ini, MOU ini bisa kita tanda tangankan ke Bapak Gubernur, dan kita akan nanti adakan acara seremonial untuk mengundang beberapa perguruan tinggi ini di satu tempat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan untuk diskusi. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
yang telah memberikan paparannya terkait teknis perjanjian kerjasama atau MOU dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan kami beritahukan kepada Bapak Ibu peserta rapat kita pada hari ini bahwa untuk dapat menyalakan kamera selama rapat diskusi kita agar interaksi tetap terjaga meskipun secara virtual. Namun jika koneksi internet tidak mendukung, kami mengerti dan jika kamera harus dimatikan. Mungkin untuk sesi diskusi ini kita bisa melalui kolom chat ya atau hand raise di fitur di Zoom meeting kita. Di mana untuk sesi diskusi kita pada hari ini akan saya buka pertama untuk 3 orang penanya, yang mana untuk selanjutnya nanti bisa disebutkan nama dan dari instansi mana, dan untuk selanjutnya akan kita serahkan kepada narasumber kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, untuk sesi diskusi ini kami buka untuk 3 orang penanya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta rapat. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada hari ini tentang teknis perpanjangan atau memberi materi tentang teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk 3 orang penanya dengan menyebutkan nama dan dari instansi mana. Ya, baik, dengan Bapak Muhammad Ilman dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kami persilakan kepada Bapak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Hilman Fikri. Kami dari kampus Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, terletak di Jalan Garu 2 di depan kantor Dinas Kehutanan Provinsi, Pak. Ingin menyampaikan sedikit yang seperti disampaikan oleh Ibu Kabid Inovasi tadi. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas ajakan dari Bapelitbang untuk dapat berkontribusi dalam rangka melakukan risbang, riset dan pengembangan di Pemprov Sumatera Utara. Kami sekali lagi sangat-sangat berterima kasih sekali atas ajakan ini. Insya Allah mudah-mudahan kami akan dapat melakukan ini dengan baik, pastinya dengan support yang diberikan oleh pihak Pemprov Su. Kemudian kedua, Pak, kami ingin menyampaikan sedikit kepada Bapak Kepala Biro Odda. Mohon maaf, Pak, kami menyampaikan sedikit bahwasanya memang sebenarnya kami sudah melayangkan permohonan kerjasama ini sekitar setahun yang lalu, Pak. Kami sudah pernah melayangkan surat permohonan kerjasama sekitar setahun yang lalu. Itu kami serahkan suratnya kepada Pak Irwan di Biro Odda waktu itu. Tapi alhamdulillah berjalan waktu belum bisa dilaksanakan. Tapi memang sekarang kami sangat berterima kasih sekali lagi bahwa ini seakan-akan diberikan jalan langsung untuk dapat melakukan MOU ini. Pada prinsipnya kami juga sudah pernah ingin bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Pak, Provinsi Sumatera Utara, tapi karena ada kendala kami belum melakukan MOU dengan Pemprov, makanya pihak Dinas Pertanian belum bisa melakukan MOE dengan pihak kami gitu. Tapi alhamdulillah mungkin ini bisa kami lakukan ke depan dengan adanya kerjasama yang insya Allah bisa kita langsung kita laksanakan pada bulan 3 yang akan datang. Tapi memang pada prinsipnya, Pak, sekali lagi
bukan kami tidak apa namanya ya tidak ingin bekerja sama dengan Pemprov, tapi mungkin ada syarat yang harus kami penuhi. Tapi alhamdulillah sudah kami lengkapi, Pak. Seperti kemarin kami harus mencari dinas terkait mungkin yang akan mengimplementasikan MOU yang akan kami lakukan. Kami sudah bekerja sama waktu itu, kami sudah menjalin kesepakatan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, dan kami sudah bawa waktu itu ketemu dengan Pak Irwan. Tapi sekali lagi itu mungkin pengalaman bagi kami. Alhamdulillah kami bisa lakukan ini lebih baik ke depan. Pastinya memang berkat dukungan dari Bapak di Kepala Biro Oda, dan juga pastinya kami akan berkontribusi di dalam peningkatan penelitian dan pengembangan di Pemprov Sumatera Utara. Selanjutnya Pak, yang keempat yang ingin kami tanyakan, memang benar di kampus kita itu ada dana riset, dana penelitian dan apa namanya pengabdian masyarakat. Tapi tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa memang dana yang ada di Pemprov mungkin tidak bisa juga ditanggung semua oleh pihak Pemprov. Jadi mungkin nanti kami ketika melakukan kerjasama ini, kami mungkin nanti bisa diarahkan berapa nanti yang bisa kami tanggung dan berapa juga yang bisa disupport oleh pihak Pemprov berkaitan dengan penelitian dan pengabdian yang insya Allah akan kita lakukan bersama. Mungkin ini dulu Pak dari kami, terima kasih. Tapi itulah yang bisa kami sampaikan, pengalaman kami yang ingin bekerja sama dengan Pemprov, dengan ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan juga Pak. Kami sudah berkirim surat itu 2 kali. Pertama di bulan 1 2024 dan alhamdulillah belum ada balasan juga, tapi kami datang juga ke sana. Dan juga terakhir itu di bulan 12 2024. Alhamdulillah belum ada balasan juga Pak, tapi tidak ada masalah. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadi apa namanya penyemangat bagi kami supaya kami bisa ke depan lebih intens lagi dengan pihak Pemprov Sumatera Utara. Demikian Pak, kami kembalikan kepada Pak Safri. Kami sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hilman. Dan mungkin kita lanjut kepada penanya kedua, ini dari Bapak Karyaman Sinaga dulu ya mungkin ya. Dari Bapak Karyaman Sinaga dari Universitas Dharma Wangsa. Pada Bapak Karyaman kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati Bapak Kepala Biro, Pak Rianto Butar, kemudian Bu Kabid Riset Inovasi, Bu Pena Siregar, kemudian para hadirin sekalian. Sangat menarik apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Pena Siregar bahwa dalam waktu tidak terlalu lama akan segera dikonkretkan kerjasamanya. Dan termasuk tadi dari Pak Kabiro Oda juga pemerintah otonomi daerah sangat detail bahwa kerjasama ini akan lebih dikonkretkan melalui PKS tadi, perjanjian kerjasama. Memang itulah yang juga menjadi bagian yang penting di dalam bagaimana menindaklanjuti kerjasama. Nah, mungkin yang dari saya menariknya tadi yang disampaikan Pak Butar juga bahwa kira-kira bagaimana gambarannya Pak tentang skema yang mau dibangun terkait dengan sharing anggaran ataupun sharing kerjasama tadi ya Pak, supaya ini segera bisa dilaksanakan. Apakah nanti bisa bertemu dengan OPD atau bagaimana supaya ini lebih terkawal. Dan kalau tidak salah tadi juga ada kaitannya dengan bagaimana pelaporan dari provinsi yang selama ini kurang lengkap tadi ke pusat juga terkait dengan implementasinya, atau tadi berhubungan juga dengan DPR. Jadi kami sangat menyambut baik bagaimana langkah-langkah selanjutnya atau gambaran yang akan segera dikerjakan, sehingga MOU ini sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemerintah kita. Mungkin itu Pak
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sapri atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karyaman. Mungkin selanjutnya kita dari Pak Jakaria Siregar ya, dari Universitas Islam Sumatera Utara. Kepada Pak Jakaria kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya perkenalkan kami dari UISU. Nama saya Jakaria Siregar selaku Kepala Unit Kerjasama di Biro Rektor UISU. Terima kasih atas undangan yang sudah mengundang kami untuk hadir dalam forum Zoom ini. Pertama, kami sangat mengapresiasi ya bahwa setahu saya baru ini dilaksanakan pertemuan Zoom dengan perguruan-perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dengan Pemprov Sum. Dan harapannya ke depan mungkin walaupun tidak bisa secara tatap muka, pertemuan Zoom ini bisa diagendakan secara berkala supaya kami juga mendapat informasi-informasi terbaru tentang perkembangan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikolaborasikan antara perguruan tinggi dengan Pemprov Sum. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kami telah memiliki MOU ya dengan Pemprov Sum. Hanya saja itu sudah expired, sudah selesai masa waktunya beberapa bulan yang lalu dan sampai saat ini belum diperpanjang ya. Kami sudah berkoordinasi juga ada beberapa hal yang mesti disiapkan. Jadi pada pertemuan ini kami berharap nanti dapatlah penjelasan yang konkret terutama untuk memperpanjang ya MOU ini ke depan. Yang mungkin nanti dalam pertemuan ini bisa nanti di-share apa-apa saja untuk perpanjangan yang mesti kami siapkan segera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa mungkin pertemuan ini saja mungkin agak tidak cukup ya bagi kita untuk benar-benar ya katakanlah fokus melakukan kegiatan Rispam dengan Pemprov Sum ya. Kami berharap setelah ini ada semacam forum atau apa yang bisa mengakomodir seluruh perguruan tinggi swasta dan negeri yang telah bekerja sama untuk kita supaya bisa sama-sama katakanlah mengimplementasikan. Memang kami akui bahwa ya sekedar MOU saja tidak cukup dan bagi kami juga itu mungkin tidak cukup dan yang terjadi kan selama ini seperti itu ya implementasinya tidak maksimal dan bagi kami juga ini nanti akan menjadi sebuah catatan dan kami akan sampaikan kepada pimpinan untuk segera bisa memfollow up lah melanjutkan pertemuan ini untuk bisa kita katakanlah kita eksekusi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing kampus, terutama bagi kami di UISU. Saya pikir itu Pak Moderator, terima kasih sekali lagi atas waktunya, terima kasih atas undangannya, salam sehat buat kita semua, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Jakaria Siregar. Mungkin untuk selanjutnya kami langsung saja kepada Bapak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk menjawab dari 3 orang penanya. Yang pertama yaitu dari Pak Hilman Fikri dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kemudian yang kedua Pak Karyaman Sinaga dari Universitas Dhamma-Wangsa. Dan yang ketiga Bapak Jakaria Siregar dari Universitas Islam Sumatera Utara. Kepada Bapak Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah, Bapak Haryanto Butar kami persilahkan. Terima kasih
Pak Moderator, terusus kepada 3 penanya, yaitu pertama Bapak Hirman Fikri dari Universitas Muslim Nusantara. Mungkin Bapak kemarin ada 2 kali ya Pak, kami mohon maaf dulu nggak bisa menindaklanjuti permohonan untuk melakukan kerjasama dengan Pemprov. Sebenarnya Pak, kami kemarin melalui Pak Irwan yang Bapak sampaikan sudah mengajukan permohonan untuk mengajukan MOU yang belum bisa diwujudkan. Sejujurnya Pak, kami Biro Pemerintahan dan Orda ini hanya menjembatani terhadap UPD yang akan mengikat perjanjian kerjasama MOU dengan Pak Gubernur dengan pihak ketiga yang intinya MOU dengan pemerintah terhadap gubernur akan disepakati lagi dengan perjanjian kerjasama. Ini yang sebenarnya selama ini yang sering kita kendala bagi kita semua, bahwa kebanyakan pihak ketiga mengejar diadakannya ada MOU. Namun turunan dari MOU ini begitu kita bahas, begitu kita kejar, ini yang sering tidak bisa berjalan. Seperti mungkin Universitas Muslim Nusantara ini telah mencoba melalui Dinas Pertanian dan melalui Badan BPBD dan Penanggulangan Bencana yang kemarin belum bisa sepakat antara Bapak dengan BPBD. Yang intinya sebenarnya dengan OPD kita yang duluan Bapak kejar, baru nanti kita bawa ke MOU, karena detailnya kerjasama itu sebenarnya adalah di perjanjian kerjasama di PKS. Jadi sebagai payung hukumnya harus ada MOU. MOU ini sebenarnya adalah hanya sebatas umum yang harus kita tuangkan di dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga yang secara actionnya adalah dituangkan di dalam PKS. Jadi seyogianya draft PKS-nya sudah ada, baru kita tuangkan di MOU. Mungkin itu Pak sebagai kendala kita selama ini yang belum sama-sama kita memahami. Jadi harapan kami kepada Pak Hirman Fikri, kalau ada Bapak berkeinginan sekali melaksanakan MOU dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tolong Pak digandeng UPD yang akan Bapak bawa dengan PKS, apakah itu mungkin di dalam penelitian. Ini Bapak Litbang dalam kesempatan ini sangat berperan mengajak kita semua biar bersama-sama kita melaksanakan MOU yang notabene nantinya dari MOU ini akan lahir beberapa PKS yang dalam PKS ini akan dituangkan lebih rinci, lebih digit apa-apa yang akan dikerjasamakan, baik itu di dalam pendanaannya maupun di dalam kegiatannya. Dan terkait dengan pembiayaan, ini juga bisa dituangkan di dalam PKS itu. Berapa kontribusi daripada Pemprov dan berapa dari pihak ketiganya. Ini diambil kesepakatan bersama. Ya, kami dalam hal ini tidak mencampuri. Notabene Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tidak akan mencampuri kesepakatan yang sudah dijalin terhadap UPD-nya. Kami hanya meneruskan Pak, supaya bisa cepat MOU ini bisa ditandatangani. Mungkin itu penjelasan kepada Pak Hirman dan kepada Bapak Karyaman Sinaga dari Universitas Dharma Wangsa. Ini bentuk kerjasamanya kira-kira bagaimana? Kami sebenarnya bentuk daripada kerjasama ini tidaklah jauh-jauh beda dengan yang sudah kita kerjakan selama ini. Malah akan kita buatkan lebih detail, lebih kita tingkatkan kerjasama ini jangan hanya sebatas kerjasama yang notabene tidak ada action yang bisa kita peroleh. Mungkin kalau kami berpandangan MOU yang paling mudah ke depan, yang paling kami harapkan ke depan,
dengan beberapa perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri, yaitu terkait dengan pelaksanaan KKN, kuliah kerja nyata ke lapangan. Mungkin ini bisa dikerjasamakan di dalam mengatasi stunting di Sumatera Utara, yang sama-sama kita harus bisa saling bergandengan tangan bagaimana stunting yang ada di Sumatera Utara ini bisa kita turunkan. Mungkin di daerah-daerah terkhusus di mana nantinya universitas-universitas ini akan melaksanakan KKN, bisa diatur oleh Bapedalitbang apa yang menjadi tanggung jawab daripada pemerintah daerah. Bisa jadi mungkin apakah itu makanan atau semacam lokasi yang memang harus kita sama-sama melakukan upaya pengurangan stunting ini, karena kita tahu kampus setiap tahun akan mengadakan KKN. Namun daerahnya mungkin bisa dikerjasamakan dengan Bapedalitbang, apakah itu di suatu kabupaten yang akan kita serbu atau memang di kecamatan. Memang harus berarti kalau mau implementasinya datanya harus orang Balitbang ya. Datanya aja orang Balitbang. Ya Pak. Halo. Dan yang ketiga yaitu dari WISU, itu Pak Jakaria Siregar. Ini saya kira lebih tepatnya lebih mengarah harapan ke depan. Kalau bisa rapat-rapat Zoom meeting seperti ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih Pak, sarannya mungkin nanti akan kami tindak lanjuti bersama dengan Bapedalitbang agar pertemuan rapat seperti ini bisa kita buat secara berkala, bahkan mungkin per 3 bulan atau mungkin per bulan. Ini nanti bisa kita diskusikan dan sekaligus mengevaluasi sebagai bahan kami, karena kalau sesuai rapat kami dengan kementerian dari pusat, dengan daerah-daerah lain, provinsi lain, mereka bisa melaksanakan laporan yang lengkap dengan katakan MOU-nya ada 50, tapi PKS mereka perjanjian kerjasamanya bisa sampai ratusan. Dan bisa kelihatan apa yang memang dampak daripada kerjasama itu bisa mereka tampilkan. Jadi kalau kita di Sumatera Utara, inilah yang memang kesulitan kami. Dari data yang ada sama kami, MOU yang sudah kita lakukan dengan berbagai pihak, ada sebanyak 82, namun perjanjian kerjasamanya hanya beberapa sebagian kecil yang menyampaikan kepada kami. Ini yang kesulitan di dalam ketika kami diminta oleh pemerintah pusat untuk melaporkan hasil daripada pemantauan kerjasama MOU tersebut. Mungkin ini Pak sebagai gambaran, dan mari kita Pak sama-sama ke depan. Kami sangat terbuka kepada Bapak Ibu yang ingin melaksanakan MOU dengan pemerintah daerah. Hanya harapan kami dari Biro Pemerintahan dan Orda ini jangan hanya sebatas sampai di MOU, haruslah kita tuangkan terus sampai dengan perjanjian-perjanjian kerjasama lanjutan. Bisa jadi dari satu MOU mungkin lahir 3 atau 4 perjanjian kerjasama lanjutan yang lebih detail. Mungkin itu penjelasan tambahan dari kami. Kami persilakan lagi kalau ada yang mau ingin menanyakan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Izin Pak Moderator. Izin Pak. Pak Moderator. Silakan Pak dari Pak Jakaria Pak ya. Iya, mengenai MOU kami yang sudah berakhir itu gimana kira-kira nanti untuk tindak lanjutnya Pak? Apakah teknisnya? Kita kan sudah ada MOU cuma sudah berakhir itu beberapa bulan lalu itu Pak. Terima kasih Pak. Betul-betul. Terima kasih Pak terhadap MOU yang sudah berakhir masa berlakunya. Kita akan memberikan laporan dulu Pak, dan kalau ada perubahan, mari kita sama-sama buat lagi MOU lanjutan yang kami harapkan tidak hanya sebatas MOU Bapak lah dengan kita kemarin, kan udah 5 tahun berakhir, tapi kan tidak ada
perjanjian kerjasama yang lain turunannya. Ini Pak yang harus kita ke depan ini kita harus buat. Apa kira-kira yang dari WISU yang memang bisa kita tindak lanjuti supaya jangan hanya sebatas MOU 5 tahun MOU itu berakhir tapi tak ada satupun perjanjian kerjasama yang bisa kita tuangkan, baik itu nanti mungkin orang bapak lah yang mencari ke OPD, apakah itu ke pertanian, apakah itu ke dinas sosial, apakah itu kemana yang terserah bapak. Kami siap menjembatani, mungkin itu Pak. Kami siap memfasilitasi perpanjangan MOU itu dengan turunan yang memang bisa kita kerjasamakan. Mungkin itu Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Pak, Butar-Butar, saya ada terima lagi, Bang. kasih. Ya, izin. Baik, silakan Pak Irman. Sekedar merespon saja dari Pak Kabiru. Pak, mohon maaf, sebenarnya kami ketika mau menyatakan melakukan MOU dengan Pemprov atas arahan dari Pak Irwan, sebenarnya kami sudah mengajak dinas terkait Pak untuk implementasi. Itu maka tadi kami sampaikan, kami sudah membuat berita kesepakatan kerjasama dengan BPBD. Kami sudah bawa, tapi memang karena memang belum ada payung hukumnya MOU dengan Pemprov, pihak Badan Penanggulangan Bencana belum bisa melakukan perjanjian kesepakatan kerja karena belum ada payungnya. Makanya di awal ini kami buat dulu berita kesepakatan kerja dan memang syukurnya pihak BPBD istilahnya mau kami aja bekerja sama seperti itu walaupun memang belum ada payungnya. Jadi memang kalau disampaikan alhamdulillah kami sudah mengajak dinas terkait untuk melakukan pelaksanaan atau implementasi dari rencana kerjasama yang akan kami lakukan nanti ke depan. Kemudian kedua, di samping saya hari ini kami juga ada yang hadir dari kami juga hari ini ada Kepala Lembaga Pengabdian dari kampus kita juga atas nama Pak Dr. Raja, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan oleh beliau. Tapi memang pada hari ini yang mau kami sampaikan adalah prinsipnya kami ingin melakukan kerjasama dengan Pemprov berkaitan dengan beberapa hal. Mungkin nanti ke depan perjanjian atau PKS-nya itu akan kami gandeng juga Bapelitbang dalam hal ini untuk melakukan pelaksanaan dari MOU yang sudah kami lakukan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Syafri. Baik, terima kasih Pak Ilman. Mungkin dari Pak Karyaman ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang kurang jelas dari pemaparan Pak Kepala Biro Pemerintahan tadi atau dari Pak Jakaria? Baik, kita kembalikan lagi pada ya, silakan Pak Karyaman. Tadi sudah untuk sementara cukup jelas Pak. Nanti kalau ada saya. Baik, terima kasih pada Pak Karyaman. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi yang kedua, di mana ini kita buka lagi untuk 3 orang yang ingin bertanya terhadap pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Pemerintahan tadi, dengan catatan menyebutkan nama dan instansi mana. Untuk 3 orang penanya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang teknis perpanjangan atau kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada Bapak Ibu kami persilakan untuk sesi kedua. Untuk 3 orang penanya kami persilakan. Izin bertanya Pak dari Unimed Pak. Baik Ibu Suci, silakan Ibu. Ya Bu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov dan jajarannya atas undangan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua kami mengucapkan salam dari pimpinan Universitas Negeri Medan dan jajarannya yang saat ini belum berkesempatan untuk hadir di forum Zoom meeting ini karena ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan.
Namun para pimpinan Unimed juga menyampaikan salam ya buat Pemprov Su, dan kami siap kalau seandainya nanti bulan Maret ada penandatanganan perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman atau MOU dengan Pemprov Su. Jadi memang selama ini kami sudah menjalin sebenarnya Pak ya hubungan baik dengan dinas-dinas di Provinsi Sumatera Utara. Hanya saja untuk nota kesepahaman kami belum ada. Jadi memang kami sudah berusaha sejak tahun 2020 sebenarnya untuk melakukan penandatanganan MOU ini dengan Pemprov Su. Hanya saja belum tercapai karena waktu itu kan saat itu ada COVID. Kemudian tahun 2023 dan 2024 juga belum berhasil. Jadi kami sangat gembira ya Pak ya dengan adanya kesempatan ini, karena sebenarnya kerjasama ini sudah banyak terjalin, khususnya ini di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang stunting, bidang olahraga, dan juga bidang budaya. Ini kami sudah banyak menjalin kerjasama dengan dinas-dinas dan juga pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk teknisnya kami sudah mendapatkan draft MOU ya Pak ya dari Pemprov Su, dan kemarin juga Pak Safri dan juga rombongan dari Pemprov Su juga sudah hadir di Universitas Negeri Medan, dan hasil dari pertemuan kita pada hari ini dan juga nanti tanggal 27 akan kami sampaikan kepada pimpinan. Dan semoga bulan Maret nanti akan kita laksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan implementasi kerjasama. Jadi memang kalau dosen-dosen ini kan Pak wajib ya Pak ya di bidang penelitian atau pengajaran dan juga pendidikan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami itu kan wajib mengisi BKD ya kinerja dosen di bulan Juni dan juga di bulan Desember. Sehingga nantinya kalau misalnya memang sudah ada MOU yang bisa ditandatangani di bulan Maret, ini pas sekali Pak. Jadi kami bisa langsung bergerak. Jadi setelah nanti penandatanganan MOU di minggu kedua bulan Maret, kami berharap nanti turunannya dari nota kesepahaman tersebut itu akan langsung mohon nanti bidang Bapelitbang atau misalnya bidang-bidang yang lain di Pemprov Su ini langsung memberikan surat kepada kami yang nantinya akan kami sampaikan ke seluruh dosen di lingkungan Universitas Negeri Medan supaya langsung ditanggapi. Jadi misalnya kalau memerlukan 2 judul penelitian atau 5 judul penelitian kami siap. Jadi kami langsung sampaikan ke fakultas, ya ke dosen-dosen melalui fakultas, melalui dekanat. Dan ini mohon diberikan timelinenya. Jadi kalau misalnya seandainya, ini kan biasanya 1 tahun ya Pak ya. Tetapi kalau misalnya nanti sudah bisa langsung dilaksanakan pada bulan Maret, jadi pada bulan Juni dan Desember dosen-dosen ini bisa mengisi kinerja dosennya khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Itu saja komentar kami dari Universitas Negeri Medan Pak. Dan kami di sini juga ada selain saya, Suci Puja Astuti, saya adalah koordinator kerjasama dalam negeri di Universitas. Kami juga di sini ada Madam Elvi Syahrin atau Ibu Elvi Syahrin, ini merupakan koordinator kerjasama di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan kami juga memiliki fakultas yang lain yang siap bekerja sama dengan Pemprov Su. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan terkait materi kita pada Jum hari ini. Baik, untuk ini kita persilakan dulu kepada Bapak Kepala Biro untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Suci dari Universitas Negeri Medan. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Suci Pujiastuti yang dari Unimed. Saya kira ini enggak pertanyaan, lebih mengarah kepada bahwa pihak Universitas Unimed berharap MOU ini ke depan bisa kita lebih jalin kerjasama yang lebih baik, terkhusus kepada Bapelitbang.
Kami tahu kalau Unimed ini sebenarnya dengan pihak Pemprov sudah banyak melakukan MOU di tahun-tahun yang lalu, terkhusus di masa ketika itu mungkin di tahun 98 apa 97 Unimed ini mengikat kerjasama dengan Pemprov terkait dengan penyelesaian S1 bagi guru-guru SD, guru sekolah dasar. Ini ada 5 tahun antara Pemprov dengan Unimed melakukan kerjasama di dalam pendidikan terkhusus kepada bagi guru-guru SD yang ingin melanjutkan S1. Jadi di tahun-tahun terakhir ini memang pihak Unimed dengan Pemprov sepertinya apakah karena memang belum ada yang bisa kita kerjasamakan, tapi harapannya ke depan bisa kita jalinlah kerjasama yang lebih banyak terhadap pihak Unimed. Harapannya ini mungkin ini tadi dari Bu Suci ini berharap dengan acara kita pada pagi hari ini ke depan bisa kita tingkatkan dan sangat berharap kesepakatan perjanjian yang akan kita tuangkan nanti bisa lebih banyak dilahirkan dan sebagai motornya diharapkan Bapak dan Litbang bisa menjalin hubungan terhadap Unimed, apakah itu dari sisi kegiatan-kegiatan yang pengabdian pada masyarakat. Tadi juga mereka berharap masalah stunting sangat ingin terlibat langsung diajak oleh Pemprov. Mungkin itu masukan yang kita minta. Masukan ini sangat baik dan mulia, mungkin bisa kita kerjasamakan ke depan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Kepala Biro. Selanjutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan untuk 2 orang lagi penanya. Kalau tidak ada mungkin dari kolom chat ya, ada di sini dari Bapak Alis Raja Dison Silalahi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, yang mana beliau menanyakan tentang apakah kerjasama ini dapat membantu tugas pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan yang harapannya dapat melibatkan pihak internasional, yang mana harapannya dapat mendukung arah pembangunan nasional dan IKU perguruan tinggi. Di sini mungkin maksudnya Maaf Pak, maaf Pak. Ya. Kami Silakan Pak. Maksudnya gimana Pak ya? Ya, sepertinya kan Pak melihat terbuka kolaborasi dengan berbagai pihak ya kan Pak. Apakah dengan implementasi kerjasama ini nantinya perguruan tinggi dapat melibatkan pihak luar negeri guna mendukung luaran internasional daripada hasil riset-riset penelitiannya nanti, Pak? Baik, kita tampung dulu ya Pak yang pertanyaan dari Pak Alison ya tadi ya. Kemudian di sini ada dari Ibu Sabrina ya. Apakah kalau sudah ada MOU, apakah bisa langsung diskusi PKS dengan OPD yang relevan untuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat? Ya, mungkin ini bisa dijawab langsung dari Ibu Sabrina oleh Bapak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Kepada Bapak kami persilakan. Baik Pak. Halo, Pak Kepala Biro. Izin Pak, itu mute-nya di mute itu Pak ya. Pak Kepala Biro, Pak Arianto. Ya, baik Pak. Kami persilakan Pak dari Ibu Sabrina. Apakah kalau sudah ada MOU, apakah bisa langsung diskusi PKS dengan OPD yang relevan untuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat? Itu pertanyaan dari Ibu Sabrina Pak. Kami persilakan. Terima kasih kepada guru kami
senior kami Bu Sabrina yang menanyakan apakah apabila setelah ada MOU bisa langsung action ke PKS. Sangat bisa Bu, sangat diperkenankan dan memang itulah yang kita harapkan dari MOU itu langsung bisa ke PKS karena akan di PKS itu mengikat perjanjian lagi dengan salah satu OPD yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di PKS inilah yang mungkin langsung secara detail dituangkan kerjasamanya terkait dengan apa yang memang dari MOU tersebut. Jadi pada intinya dari MOU ini sangat boleh ditindaklanjuti ke PKS. Berikutnya kepada Pak Dison Raja Silalahi mengenai dari Universitas Muslim Nusantara bahwa bagaimana dengan pihak bantuan dari pihak luar negeri ya. Ini juga memang sangat kita harapkan dukungan seperti ini bisa kita bawa di dalam upaya membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa dikerjasamakan. Kalau ada memang yang dana-dana seperti ini sangat baik itu yang mungkin dibawa oleh pihak ketiga dari universitas maupun yang nanti pihak ketiga mengikat kerjasama dengan Pemprov Sud. Jadi intinya sangat membantu apabila dana-dana seperti ini bisa kita bawa sepanjang kita tuangkan nanti di MOU dan PKS. Mungkin ini terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya riset. Mungkin itu yang bisa kami berikan penjelasan. Baik Pak, terima kasih Kepala Biro. Izin Pak, ada satu lagi nih dari kolom chat kita menanyakan dari Ibu Widya Yuliana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menanyakan terkait apakah kerjasama ini memungkinkan untuk sebagai contoh mahasiswa magang di dinas atau di UPTD ataupun ikut serta terlibat dalam magang atau terlibat dalam penelitian atau prosedur yang dapat kami ikuti Bapak Ibu, apakah memungkinkan juga kami untuk mengikuti, gimana nih maksudnya ya Ibu Widya? Izin Pak, ya Pak, ya, maksudnya seperti ini Pak, izin ya Pak, ya. Apakah mungkin sebagai contoh kecilnya kan Pak kerjasama ini, misalnya mahasiswa magang di dinas tertentu atau di UPTD, ataupun ikut serta langsung terlibat dalam penelitian di Bapelitbang, atau kalau memang memungkinkan Pak, bagaimana prosedur yang bisa kami ikuti, ataupun juga sebagai kerjasama yang paling kecilnya, apakah juga memungkinkan jika kami undang Bapak Ibu dari dinas tertentu untuk ikut memberikan setidaknya satu pertemuan kuliah di mata kuliah dosen tertentu, begitu Pak? Apakah mungkin kerjasama seperti itu terjalin gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin langsung saja pada Pak Kepala Biro untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Widya. Pada Bapak Kepala Biro kami persilakan. Terima kasih. Tadi pertanyaan Mbak Widya Yuliani dari UNSU ini terkait dengan penelitian dan magang ya Bu ya. Saya kira sangat boleh, sangat diharapkan seperti itu bisa dikerjasamakan. Tinggal hanya ke OPD mana di PKS-nya. Ditunjuk aja ke mana yang memang kita mau mengadakan ikatan PKS. Nanti baru kita buatkan MOU-nya. Kami silakan melakukan MOU seperti itu. Apakah itu mungkin dinas OPD mana yang memang sudah diajak kerjasama. Kami perkenankan bisa ditindaklanjuti ke MOU. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Mungkin untuk selanjutnya kita untuk selanjutnya sesi penutup ya yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi. Mungkin kepada Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi
kami persilakan untuk sesi penutup kita pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih Pak Sapri. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih ini ya kepada Bapak Ibu dari PTN PTS yang telah banyak sekali bertanya ya, mengajukan saran, pendapat, rekomendasi, ide ya, dan komitmen yang paling penting. Di sini kami dapat banyak sekali penegasan dan komitmen bahwa seluruh PTN PTS di Provinsi Sumatera Utara, terutama yang kita undang pada hari ini, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Provinsi Sumatera Utara, baik itu Bapelitbang Provinsi dan seluruh perangkat daerahnya, untuk mensinkronkan tema riset dan inovasi yang benar-benar dibutuhkan ya dalam perumusan kebijakan, baik itu di perangkat daerah yang nantinya akan dieksekusi langsung. Ini critical point-nya di sini Bapak Ibu. Perumusan kebijakan, hasil riset, dirumuskan dalam mengambil strategi atau action plan yang dibutuhkan, kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan di perangkat daerah. Jadi kegiatan tadi, program kegiatan subkegiatan tadi benar-benar bisa realisasi. Tidak hanya penelitian kita itu letter di dalam kertas saja, terakhir nanti masuk lemari. Itu yang tidak ingin kita kita jadikan ya Bapak Ibu di kedepannya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Dalam waktu dekat ini Bapak Ibu, tanggal 27 Februari, kita 1 hari penuh nanti ada forum kemitraan riset ekosistem riset Sumatera Utara tahun 2025. Kita akan mengundang narasumber baik itu dari kementerian lembaga ya, ada dari BRIN, ada dari Bappenas, kemudian perwakilan dari universitas baik itu PTN dan PTS, ada lembaga penelitian dan juga industri. Di sini juga akan kita pertegas kembali Bapak Ibu terkait bentuk sinergitas dan kolaborasi seperti apa ya yang akan kita wujudkan di dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi ini. Kami harapkan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mungkin beberapa sudah menerima undangan ya, dapat hadir secara Zoom nanti. Kemudian untuk penandatanganan MOU tadi sudah kita dengar ya komitmen bersama dan juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Biro terkait teknis-teknisnya. Silahkan nanti Bapak Ibu yang berhadir, terutama yang MOU-nya sudah expired ya, kita bilang expired dan sudah berakhir, silahkan nanti draft MOU-nya bisa di-share ke kita, di-share. Ini tadi ada beberapa yang sudah di-share oleh Pak Dr. Joni ke kita. Nanti draft MOU-nya ini akan kita pelajari dan kita teruskan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Karena kan harus kita sesuaikan dengan nomenklatur dan teknis penyusunan ya Bapak Ibu. Apabila nanti ada kekurangan, terutama mungkin dokumen pendukung yang dibutuhkan atau redaksional, kita akan segera dapat menghubungi Bapak Ibu kembali untuk perbaikan atau koreksinya. Mohon nanti yang sudah ada draftnya, share saja ke Pak Sapri atau ke Pak Dr. Joni atau ke Pak Anton, itu biar bisa gerak cepat kita, agile. Kemudian ada pertanyaan ketiga terkait rutinitas. Nah ini kita buat suatu breakthrough ya Bapak Ibu ya. Ini tidak hanya pertemuan seremonial saja, tetapi nanti setelah penandatanganan MOU bulan Maret ya, insya Allah bulan Maret, bulan 4 itu setelah selesai Lebaran, insya Allah kita akan mengadakan des rutin. Reguler ya Bapak Ibu, mungkin bisa 2 bulan sekali ya, dengan
PTN-PTS, seluruh PTN-PTS, tapi kita kunci per tematik. Tematik dalam arti mungkin pencapaian prioritas pembangunan provinsi kita butuh pencapaian ekonomi inklusif diwujudkan dengan hilirisasi UMKM, IKM, dan sebagainya. Nah, ini akan kita undang PTN-PTS based on MOU yang sudah kita kerjakan. Kita undang juga perangkat daerah terkait yang memang mengampu pencapaian prioritas tersebut. Contoh kalau ekonomi inklusif, hilirisasi kita undang dinas koperasi, ya, Perindak, Naker, dinas-dinas terkait lainnya, untuk bersama-sama berdiskusi tema risetnya sesuai dengan pencapaian prioritas dari Bapelitbang, atau mungkin kebutuhan OPD terkait itu apa yang dibutuhkan dari PTN-PTS. Baru nanti setelah kita dapat ya Bapak Ibu rekomendasi apa yang dibutuhkan dari DES tadi, baru lebih gampang PKS-nya semuanya. Kan ada MOU besar nih payungnya. PKS kan apa ini bisa kita buat per kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan dengan perangkat daerah. Kita laksanakan nanti reguler via Zoom saja. Jadi mungkin nanti bulan 4 kita start dengan ekonomi inklusif, hilirisasi UMKM. Bulan 5 atau bulan 6-nya kita masuk ke kesehatan, pendidikan, atau ke pertanian, pangan, produktivitas, dan sebagainya. Jadi nggak putus gitu Bapak Ibu. Pengembangan ekosistem riset yang kita maksudkan ini benar-benar jadi ekosistem gitu. Orkestrasinya ada di pengampu di Bapelitbang Provinsi. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh PTN-PTS kita bisa jembatani dengan perangkat daerah terkait. Tetapi sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, untuk kebutuhan anggaran APBD kita itu terbatas Bapak Ibu. Makanya kami membuat atau ya pada kali ini kita rapat MOU ini salah satunya adalah untuk menginformasikan untuk pembiayaan seperti pendanaan penelitian, kita mungkin bisa diskusi lebih dalam lagi apa yang bisa dibantu oleh provinsi, apa yang bisa dikolaborasikan oleh PTN-PTS, karena honestly nggak semuanya bisa pendanaan kita bisa tanggung, terutama ada efisiensi juga Bapak Ibu. Mungkin seperti tadi saya bilang di awal, kita bisa bantu dalam bentuk jembatani, orkestrasi, memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensinergikan, mempertemukan, jadi seperti semacam wadah kita ini Bapak Ibu. Kita bisa bantu sebagai bridging. Bapak Ibu yang punya sekat atau bottleneck dengan perangkat daerah atau kabupaten kota atau provinsi atau regulasi kebijakan terkait, mungkin kita bisa bantu bridgingnya. Tapi nanti kita detailkan lebih lanjut di DES tadi Bapak Ibu. Kami nanti langsung bilang mana yang bisa kami bantu, mana yang tidak. Kalau pendanaan nanti kita bisa diskusi bersama. Tapi overall kami nggak mau PHP ya Bapak Ibu. PHP ya Pak ya. Kita bisa bantu dana ini, enggak. Kita nggak PHP. Makanya tadi saya senang sekali ketika Bapak dari mana tadi ya, izin saya lupa, yang menyatakan bahwa gimana kalau kita bisa kerjasama dengan internasional, ya kita turunkan MOA atau MOU juga dengan lembaga-lembaga NGO misalnya yang punya pendanaan riset dan inovasi. Itu luar biasa itu gebrakannya Bapak Ibu, kalau bisa diintroduce ke kita dan nanti bisa jembatani bersama juga. Kalau kerjasama internasional pasti dananya dari luar ya Bapak Ibu, pasti nggak main-main itu jumlahnya juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi yang terakhir Pak Sapri, mungkin ini perlu gerak cepat juga Bapak Ibu, kami mohon nanti setelah rapat tim dari Bapelitbang Provinsi dikoordinatori oleh Pak Dr. Joni juga nanti akan menghubungi Bapak Ibu ya untuk meminta draft MOU yang sudah disiapkan. Kita mungkin bisa kita kasih waktu sampai akhir Februari ya Pak Joni ya, sampai akhir Februari tanggal 28 ya. Tanggal 28 Februari
terakhir kami minta draftnya kepada Bapak Ibu, baru nanti awal Maret tanggal 3 draftnya itu langsung kami koordinasikan ke Biro Pemodda melalui Bapak Kepala Biro Odda. Saya rasa demikian ya Pak Sapri yang bisa kita sampaikan. Kami sangat mengapresiasi, kami sangat berterima kasih terhadap komitmen Bapak Ibu dari PTN-PTS yang komit bersama untuk membantu Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian prioritas pembangunan. Terima kasih Bapak Ibu, kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kekurangan. Rapat pertama dari yang akan datang ini kami tutup. Masih banyak lagi rapat-rapat lanjutan kita Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Dengan resmi acara rapat pada hari ini kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.